Kalau di Indonesia dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris gitu ya. Iya benar-benar. Berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Kemarin ada yang kirim linknya ke DM Instagram aku di YS Rizky ya. Ini jadi ada persamaan dan perbedaan sekolah di Indonesia dan di Malaysia. Nah kalau sekolahan di Indonesia aku udah tahu lah karena aku sekolahnya di Indonesia. Nah aku nih mau tahu nih apa aja sih persamaan dan perbedaan antara sekolah di Indonesia dengan di Malaysia. Jadi ini seperti info terbaru yang belum aku tahu sebelumnya. Oke langsung aja kita nonton videonya. Kita nonton. Ingat ya, ini pengalaman saya. Oke, story time with FS. 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan di Malaysia. Assalamualaikum, hai semua. Waalaikumsalam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ini menurut pengalaman saya ya, karena saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Oh, cikgu. Saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Oke, siap. Yang pertama itu masuk sekolah. Kalau di Indonesia masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Gitu. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya. Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru. Jadi kalau di Johor Bahru hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin. Di awal masuk sekolah. Dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu. Gitu. Di tapi hari Ahad. Tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu Minggunya itu libur. Dan kebetulan beda tempat beda. Like I told you before that this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Lanjut yang kedua, tempat duduk. Kalau di Indonesia dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris gitu ya. Iya benar-benar. Berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping gitu, tidak berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada juga beberapa, tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping. Berkelompok ya. Misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja tugas baru itu baru diubah menjadi 2-2 atau berapa lah gitu untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah kalau di Malaysia itu memang khususnya di Johor Bahru, di tempat saya mengajar waktu itu, dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya. Saya mengajar di jenjang pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school, dan itu 3 tahun. Kemudian setelah SMP kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau senior high school. Ini juga 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah kalau di Malaysia itu sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah kalau di Malaysia itu satu. Jadi masuknya itu ke SMK, sekolah menengah kebangsaan. Dan itu langsung 5 tahun. Setelah itu ya selesai sekolahnya. Yang keempat, perbedaan yang keempat masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas. Untuk junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia.
Nah, karena di Indonesia itu ada 2 sekolah, untuk junior high school dan juga senior high school, gitu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA, gitu kan. Lebih spesifiknya kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9. Iya, kalau di Indonesia seperti itu. Kemudian kelas 10, 11, 12 otomatis SMA, gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7 berarti di mereka itu Form 1. Form 1. I see. Kalau di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Nah, itu. Begitu selanjutnya. Kelas 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti di sana 10, itu kelas Form 10. Iya. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia nggak ada gitu. Karena memang mereka 5 tahapan, 5 tahun. Begitu. Yang terakhir ngajar bisa 1 gitu ya? Mengenai pendidikan gimana? muridnya ataupun ya yang lainnya juga lah gitu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita panggil Bu atau Pak. Miss. Guru. Kalau bahasa Inggris Bu apa ya? Bu Evi. Ya benar. Pak Ahmad misalkan seperti itu ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya Cikgu. Iya, Cikgu ya. Cikgu Sarah misalkan. Iya. Cikgu Ali seperti itu ya. Tapi memang juga yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris, Miss biasanya. Di Indonesia itu panggilannya Miss atau Mister. Laki-laki. Anti juga kadang. Nah, di Malaysia juga sama. Biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Teacher langsung. Teacher. Jarang ya. Dan sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Sensei. Jepang misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustaz atau ustazah seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sekali lagi ini pengalaman saya ketika saya mengajar. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi semoga bermanfaat, semoga menambah sesuatu yang lain. Menambah wawasan. Iya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih videonya. Terima kasih juga yang sudah request gitu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ini dari Sukayu Channel. Ternyata yang punya channel ini Cikgu ya, ibu guru yang pernah mengajar di Indonesia dan di Malaysia tentunya. Nah, kalau pengalaman juga ya, aku pernahnya ngajarnya cuma di Indonesia juga. Kalau di luar negara gitu aku belum pernah mengajar sih ya. Aku dulu pernah menjadi guru private untuk bahasa Inggris gitu. Jadi karena aku emang kan fokusnya kuliahnya di sastra Inggris, terus pernah ngambil kelas Jepang juga. Nah, ini sekarang aku jadi tahu nih, ternyata inilah persamaan dan perbedaan sekolah di Indonesia dan di Malaysia tentunya. Yaitu tadi ada yang ternyata di Johor itu sekolahnya mulai dari hari Ahad sampai hari Kamis. Nah, berarti hari Jumat sama hari Sabtunya libur dong. Itu berbeda tempat ya teman-teman ya. Ini kayaknya teman-teman yang lebih tahu untuk kayak yang rumahnya di Johor Bahru, kayak yang tempat tinggalnya di Kuala Lumpur, kayaknya lebih tahu ya gimana sih keadaan sekolah di sana gitu. Nanti kayaknya aku selanjutnya pengen deh searching video yang mengedepankan info-info kayak gini. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, kasih aja ke DM Instagram aku di @rizkia. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. See you next time. Bye.